Pada kesempatan kali juga saya ditemani oleh saudara Samsul Anwar Arhab. Ya, Bung Samsul, bagaimana mungkin kiranya jalannya pertandingan yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama malam ini, kalau dilihat dari kekuatan kemampuan Eli Pikal, terutama dalam mempersiapkan diri, baik teknik dan strategi akan dilakukan terhadap Polanco. Karena paling tidak Eli sudah berpengalaman menghadapi Cesar Polanco. Demikian juga Cesar Polanco tentu akan memiliki satu taktik strategi yang lain dalam menghadapi Eli Pikal. Saudara penonton, kalau kita kembali kepada masa persiapan dari saudara Eli Pikal, maka selama sekitar 6 bulan telah dipersiapkan. Akan tetapi yang terpusat sekali adalah 3 bulan terakhir ini. Tetapi itu juga tidak begitu terkonsentrasi karena memang ada tim yang menangani atau memberikan suatu analisa buat Eli Pikal. Jadi beberapa hari atau beberapa minggu menjelang pertandingan ini, barulah Eli Pikal mengetahui apa yang harus dia lakukan di atas ring pada malam ini. Saya mengira Eli Pikal akan bertarung dengan memperhitungkan situasi, dan yang perlu digarisbawahi bahwa dia harus tampil tidak dengan emosi yang meluap. Sebaiknya dari sudut lain Cesar Polanco, petinju ini sebenarnya tidak mempunyai pukulan maut, sehingga buat Pikal bukan merupakan satu lawan tangguh, tetapi yang dimiliki Polanco adalah kepintarannya atau kelincahannya menganalisa keadaan. Apa keistimewaan dari Eli Pikal dapat dia atasi, dan pukulannya sendiri sebetulnya tidak begitu keras, akan tetapi lepas, beruntun, dan sering mengena. Demikianlah kira-kira, dan saya juga memperhitungkan bahwa kali ini dia juga lebih siap menghadapi Pikal, dan Pikal sudah diketahuinya secara utuh lewat video kaset terdahulu dan pertandingannya bulan Februari yang lalu. Kalau kita perhatikan dari persiapan yang dilakukan oleh Eli Pikal, kita mengenal ada 3 lawan tanding atau 4 lawan tanding dari Eli Pikal selama ini dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan akbar ini. Di antaranya ada petinju Wim Sapulete, Erik van Aert, Boy Kelung, dan Ricardo. Nah, menurut Anda, apakah dari keempat petinju yang dijadikan sparring partner dari Eli Pikal banyak menopang dalam segi teknik maupun kemampuan strategi bertanding nanti? Betul, salah satu yang paling menyokong di samping 3 petinju sesana benteng Amiazmi, Erik van Aert, Boy Kelung, dan Ricardo, adalah petinju Wim Sapulete. Wim Sapulete sama postur tubuh dan gaya permainannya dengan Cesar Polanco. Jadi dengan mengetahui atau dengan seringnya bertanding latih dengan Wim Sapulete, sedikit banyak akan memberikan gambaran tentang Polanco yang sebenarnya dalam pertandingan, sehingga kalau dia menghadapi Polanco kini akan lebih mempunyai wawasan yang luas. Nah, satu lagi Bung Samsul, kalau kita amati selama ini adalah kelebihan Eli Pikal pada pukulan tangan kiri. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Eli sekarang telah memiliki pukulan yang keras, yaitu pukulan tangan kanan. Namun dalam waktu yang singkat, saya kira kemampuan dalam memoles satu pukulan yang diharapkan dari tangan kiri atau tangan kanan, khususnya Eli pada tangan kanan, itu kurang cukup atau tidak lengkap pada waktu yang singkat. Nah, ada juga pendapat mengatakan sebaiknya Eli lebih mempertajam lagi kemampuan pukulan tangan kirinya. Saya meragukan apakah Eli nanti pada saat bertanding menjadi bimbang mana yang akan dipergunakan, apakah tangan kiri atau tangan kanannya. Bagaimana menurut Anda? Nah, buat saya sendiri sebetulnya, saya telah melihat latihan terakhirnya di Selapa Polri di Ciputat. Di situ bisa saya lihat bahwa memang Eli Pikal mencoba untuk lebih mengaktifkan pukulan kanannya, tetapi
apa yang terjadi adalah pukulan tangan kirinya yang terkenal maut dan tajam itu tidak begitu deras lagi. Jadi sebetulnya sebaiknya apa yang dimiliki Pikal itulah yang diasah. Cuma harus ditambah yang lain, yaitu strategi bertanding. Strategi inilah yang tidak dimiliki oleh Elias Pikal secara bervariasi. Dia hanya memiliki satu dulu, yaitu serangan tunggal lewat pukulan sisi kirinya yang memang cukup keras itu. Jadi kalau satu serangan yang menyerang Cesar Polanco akan lebih enteng buat Polanco menghindarkannya daripada lebih banyak variasi serangan. Tentu kalau lawan kita satu lebih mudah menghadapinya daripada lawan yang banyak. Jadi disinilah sebenarnya strategi yang harus kita berikan kepada, bukan saya kata kita berikan, tapi pelatih berikan kepada Elias Pikal. Bala Abu Samsul, tidak berapa lama lagi pertandingan ini akan berlangsung. Namun ada satu hal yang ingin saya tambahkan, bahwa tentu peranan dari pelatih itu sangat dominan dalam menentukan taktik strategi dari sang petinju sendiri. Memang kita melihat bahwasanya selama ini dalam pengalaman kita menyaksikan pertandingan Eli Pikal terdahulu kurang berani memaksakan Eli untuk bertarung all out, berhabis-habisan akhirnya. Karena mungkin mengingat pertandingan yang berlangsung dalam ronde yang panjang. Tapi tentu dalam menghadapi Polanco kali ini ada satu strategi khusus yang akan diberikan pada Eli. Nah, menurut Anda apakah mampu Eli menuruti instruksi pelatih ataukah dia bertinju dengan nalurinya sendiri? Begini, yang dikatakan dengan pelatih di ring tinju itu disebut bukan pelatih tetapi second man. Second man itu berarti orang kedua yang bertanding selain Eli. Eli hanya dapat bertanding tanpa dapat menganalisa dirinya melawan lawannya. Tetapi yang melihat Eli bertanding melawan lawannya secara utuh adalah pelatihnya. Jadi pelatihlah yang seharusnya mengarahkan jalannya pertandingan. Karena kita ketahui pertandingan ini akan berlangsung 15 ronde. Untuk keluar sebagai pemenang tidak perlu dimenangkan 15 ronde atau keseluruhan ronde, tetapi cukup 9 ronde. Jadi setiap ronde itu harus diatur mana ronde yang harus dimenangkan, mana ronde yang harus diberikan kepada lawan, sambil kita mengambil suatu saat untuk menyegarkan diri kita atau jasmani atau katakanlah stamina dari Pikal sendiri. Baiklah saudara Samsul, sementara saudara penonton, saat ini kita lihat kedua petinju telah siap memasang sarung tangan, baik Polanco maupun Eli Pikal. Dan Polanco yang saat ini berusia 19 tahun memiliki ketinggian 167 cm, berarti dia lebih 3 cm lebih tinggi daripada Eli Pikal. Demikian juga jangkauan tangannya 72 cm lebih 2 cm daripada Eli Pikal. Dan Eli Pikal sekarang bersama Polanco dipertemukan oleh wasit Abe Pacio dari Amerika Serikat. Pertarungan ini akan berlangsung selama 15 ronde. Nah, saudara penonton, kita nantikan saat-saat yang menebarkan perebutan gelar juara dunia tinju antara Eli Pikal melawan Cesar Polanco. Ronde pertama kita saksikan, sementara kedua petinju sekarang berada pada sudut masing-masing. Eli pada sudut biru dan Polanco pada sudut merah. Ronde pertama dimulai. Kedua petinju mempunyai wibawa tersendiri. Cesar Polanco kelihatan galan atau flamboyan, dan Pikal terlihat angker dan menyembunyikan sesuatu, seperti menyembunyikan sesuatu. Ya, kita lihat Eli Pikal sedang memantau gerakan dari Polanco. Demikian juga Polanco baru saja mencoba menggebrak dengan pukulan 1, 2 ke arah bagian muka
Eli, dan Eli cepat menghindar. Baik, Polanco maupun Eli mencoba memberikan pukulan pembukaan untuk mencoba membuka pertahanan dari masing-masing lawannya. Dengan cermat Eli mengamati gerakan tangan dari Cesar Polanco. Luput satu pukulan dari Polanco tadi 2-1. Pukulan Eli juga demikian, street kirinya luput. Dan siapa yang terlebih dahulu menyerang, dia akan rugi. Kenapa? Kedua petinju kelihatan siap untuk menghindar dan membalas. Kita singkat saja dengan suatu sebutan hindar dan balas. Masih menjajaki kedua petinju strategi yang bagaimana kira-kira yang akan diterapkan kemudian. Gebrakan dari Cesar Polanco tidak terarah dan masih dapat dilaksanakan baik oleh Ali Pikal. Mencoba membuka pertahanan Eli. Satu bagus dari Cesar Polanco tadi masih dapat diblok dengan baik oleh Ali Pikal. Berarti sudah ronde pertama. Masih penjajakan bagi kedua petinju. Elias Pikal terlihat tidak begitu emosi lagi, dan ini merupakan pertanda yang baik untuk melanjutkan pertandingan ini. Sebaliknya, Polanco lebih agresif karena memang Elias Pikal tidak mau masuk memukul atau menyerang terlebih dahulu, sehingga dia tidak sabar untuk menunggu Eli masuk menyerang. Dan situasi seperti ini sebaiknya dijaga stabil oleh petinju kita, Eli Pikal. Ya, kita mengharapkan demikian. Eli Pikal di samping lebih hati-hati menahan emosi, tentu juga dapat menganalisa jalannya pertandingan dalam melihat taktik strategi yang dilancarkan oleh Cesar Polanco. Baiklah saudara penonton, kita saksikan ronde kedua. Satu sergapan dari Eli tadi mengena bagian muka dari Cesar Polanco. Cepat menghindar Cesar Polanco kami kira tadi. Dan jangan lupa bahwa yang memulai menyerang tadi adalah Polanco. Agak terkena ke belakang Cesar Polanco. Mendapat pukulan beruntun dari Ali Pikal. Eli mencoba mengambil keuntungan dari Polanco tadi yang kehilangan keseimbangan, tetapi tidak dapatkannya dengan baik. Dan kita lihat sekarang Ali bertarung dalam jarak yang rapat. Betul. Situasi ini bisa kita lihat sama dengan atau mirip dengan pertandingan terdahulu pada ronde ke-15, di mana Cesar Polanco mau bertarung dari jarak pendek. Cepat menghindar Cesar Polanco tadi dari sergapan Eli Pikal.
sambil merapatkan bagian tubuhnya ke arah tubuh Ali Pikal, menjaga jarak yang coba dipastikan secara rapat oleh Ali Pikal. Terdepan lagi dan Pikal masuk ke pukulan kiri dari Ali Pikal. 2 kali ke kiri Pikal. Kami lihat dengan penuh perhitungan Eli melancarkan pukulan-pukulan ke arah bagian Cesar Polanco, dan secara hati pula kita lihat Polanco membalas serangan dari Ali Pikal. Betul, serangan tersebut tidak begitu berarti karena mungkin Cesar Polanco belum begitu berambisi untuk mengadakan satu serangan balik yang cukup tajam. Luput pukulan dari Ali Pikal, pukulan balasan tadi atas serangan dari Cesar Polanco. Sementara taktik baru kami kira dari Polanco untuk mendapatkan bagian tubuh waktu diserang oleh Ali Pikal. Betul. Cesar Polanco memulai serangannya dengan pukulan sisi kanan. Setelah lepas sisi kanan, dia langsung merapat ke arah tangan kanan